Bab 100. Tentu saja jumlahnya tidak sedikit. Semua ini menunjukkan bahwa ia sangat menyayangi adik sepupunya, meski tak pernah ditunjukkan secara langsung. Bersama Kapolri, Kepala Bareskrim dan Kapolres, Arman keluar dari ruangan itu setelah mendapatkan keputusan resmi. Setidaknya bisa bernapas lega, meski yang terkait belum juga ditemukan. Sesampainya di rumah, Arman langsung disambut oleh Chelsea yang menunggunya di depan teras. Seperti biasa, wanita itu selalu memandanginya dengan penuh tanda tanya, seolah tahu jika dirinya baru saja selesai menyelesaikan tugas penting, tapi tak pernah mengabarinya. "Mas." Chelsea menyalami tangan. Mengambil alih tas dan jaket yang menggantung di tangan suaminya. "Kata Rusdi kamu pergi ke markas grup 3 Kopassus, ngapain? Kita bicara di dalam." Arman hendak merangkul, tapi kembali ia urungkan saat lengan kirinya terasa begitu nyeri karena aksinya kemarin. Akhirnya, ia genggam tangan Chelsea agar mengikuti langkahnya, masuk ke dalam rumah. Meski menuruti perintah sang suami, Chelsea tak hentinya menelisik setiap ekspresi wajah yang membuatnya curiga. Sesaat setelah sampai di kamar utama, ia melepaskan genggaman tangan Arman padanya. Menyibak lengan kaos hitam berlambang reskrim yang dipakai Arman dan akhirnya menemukan bekas jahitan luka sayatan yang belum mengering di bagian lengan kiri atas. Kepanikan terlihat jelas di wajah Arman, saat luka yang berusaha ia tutupi, ketahuan juga. Cepat-cepat ia tutup kembali, agar Chelsea berhenti memperhatikannya. "Ini hanya luka kecil karena tugas kemarin. Jangan khawatir." Rasanya Chelsea ingin melayangkan protes, setiap Arman tak ada kabar dan pulang dengan beberapa luka di bagian tubuhnya. Namun, inilah resiko seorang anggota kesatuan dengan segala pengabdiannya. Selama hampir 2 tahun mendampingi, ia sudah mulai terbiasa. Luka kecil pun akan bahaya jika dibiarkan seperti ini, ungkap Chelsea pada akhirnya. "Aku akan ganti perbannya. Duduklah sebentar, gak akan lama." 32. Arman menuruti keinginan sang istri, duduk di tepi tempat tidur. Sayangnya Altaf sedang berada di kamar bawah bersama Bu Nur. Tak lama, Chelsea kembali dan tanpa banyak bicara segera membuka kancing kemeja suaminya satu persatu hingga lekuk atletis itu terpampang dengan sangat jelas dari jarak yang sangat dekat. Sejenak, Arman hanya terdiam, memperhatikan istrinya. Ia tahu, Chelsea pasti kecewa padanya, karena pulang dalam keadaan terluka untuk kesekian kalinya. "Maaf, aku tidak sempat menghubungi." "Nggak apa-apa, sudah biasa." Aktivitasnya terhenti sebentar saat menegapkan kepala menatap Arman. "Jadi gimana tadi? Apa yang Mas lakukan di markas grup 3? "Itu, aku menghadiri pertemuan penting yang membahas tentang sanksi yang akan diberikan kepada Arkan." "Sanksi?" Kedua mata Chelsea membulat, kaget. Kesedihannya pun tak bisa ditahan lagi. Orangnya aja belum tahu masih hidup atau enggak, kenapa sudah dikasih sanksi? Kejam banget, apa mereka semua enggak punya hati nurani? Arkan dan Rania masih hidup. Arman kembali menegaskan sebelum Chelsea berpikir negatif. Seseorang nelayan di tengah laut memberikan keterangan kepada tim SAR, tentang keberadaan mereka. Rencananya hari ini, tim gabungan akan meluncur ke pulau kecil itu, tapi karena cuaca buruk, pencarian akan dilaksanakan besok. Kenapa nggak pakai helikopter saja? Tidak semua tempat bisa menjadi tempat landasan, sayang. Kamu tenang, mereka berdua pasti baik-baik saja. Aku janji akan membawa mereka pulang dengan selamat. Penutup Arman cukup membuat Chelsea tenang. Tapi, lagi-lagi ia mengingat kejadian kemarin. Tante Nera datang kemari, untuk meminta pertanggungjawaban. Dia sudah tahu kalau Arkan hilang karena menyelamatkan Rania. Mendengar nama itu,
membuat Arman menghela napas panjang. Aku sudah bisa menebak dia pasti kemari. Terima kasih karena kamu selalu bisa menghandle semuanya. Tentu, itu bukan hal yang sulit. Aktivitas yang sempat terhenti, hendak kembali dilanjutkan tapi, lagi-lagi terhenti ketika Chelsea penasaran akan sesuatu. Mas, apa kamu akan mendukung jika mereka bersama? Toh, Angga sudah tertangkap. Tak langsung menjawab, Arman tertegun beberapa saat sebelum menoleh menatap Chelsea yang sedang menunggu jawaban darinya. Menurutmu, apa akan membiarkan hal itu terjadi? Sorot mata suaminya, membuka Chelsea tak lagi mempertanyakan dan kembali fokus pada aktivitasnya membersihkan luka tadi. Arman pun tidak menjelaskan secara detail, karena ia tahu, Chelsea pasti paham maksud dan tujuannya. Berbanding terbalik dengan semua ketegangan yang dihadapi Arman, di tempat lain, Arkan malah menikmati setiap momen bersama Rania. Siang ini, Rania menemani Arkan untuk berjalan-jalan di sekitaran pantai. Memandangi birunya air laut, dan membiarkan semilir angin menerpa tubuh mereka. Padahal kamu masih begitu muda, tapi cukup telaten menjadi seorang istri. 33. Istri abal-abal. Rania menoleh sambil tersenyum kecil. Jangan meledek saya terus. Ini semua demi keselamatan Bang Arkan juga. Aku tidak sedang meledek, tapi memujimu. Arkan melirik tangan kanan Rania yang menggantung di sisi tubuhnya. Ia begitu ingin menggenggam, dan mendekap gadis itu di sisinya. Berbeda dengan dulu, ia bisa merangkul, bahkan mengecup kening Rania seenaknya. Sekarang, ia lebih menghormati, enggan menyentuhnya sembarangan, meski tak bisa menahan diri untuk tidak menatap wajah cantik gadis itu. Wah indahnya. Rania menghentikan langkahnya, begitu juga dengan Arkan. Mereka berdiri bersebelahan, sambil memandangi debur ombak yang menari-nari di depan sana. Andai momen ini abadi selamanya, ucap Rania berbisik. Ternyata kehidupan di sini jauh lebih tenang dibandingkan di kota besar. Tidak ada yang tahu saya siapa, dan lahir dari orang tua seperti apa. Ayo kembali ke sini lagi, suatu saat nanti. Mereka saling menoleh, menatap satu sama lain. Berdua. Rania, memastikan dengan ekspresi penuh harap. Bertiga. Aku, kamu dan anak kita, jawab Arkan dengan lugas. 34. Bang Arkan bercanda. Wajah Rania bersemu kemerahan, ketika hatinya kembali diserang dengan sebagai harapan yang begitu dalam. Anak. Di usianya yang baru 20 tahun, ia bahkan tak pernah berpikir tentang an 4K. Arkan pun tak berani menjawab karena ia tahu jika apa yang ia ucapkan adalah hal yang sulit untuk diwujudkan. Namun, layaknya sebuah doa, ia harap apa yang terucap akan menjadi kenyataan suatu saat nanti. Ayo pulang, dadaku agak nyeri. Arkan berbalik pergi, sambil memandangi area dada kanannya yang masih terbalut perban. Tak berani terlalu lama bersama Rania di sana, karena setiap berduaan yang ingin ia bicarakan hanya tentang pernikahan dan masa depan. Masih di posisi yang sama, Rania terus memandangi kepergian pria itu. Jika dulu terus menolak pesona Arkan, maka kali ini sepertinya ia mulai penasaran. Apa cinta yang berusaha ia redam, telah bersemi ke permukaan. Meski banyak halangan yang menghadang. Tak ingin terlalu memikirkan masa yang tidak pasti, akhirnya Rania beranjak pergi. Kembali ke rumah tabib di mana ia dan Arkan tinggal untuk sementara waktu. Malam ini, setelah menghabiskan waktu bersama Chelsea dan Altaf, Arman mempersiapkan pakaiannya untuk berangkat ke pulau seberang bersama Rusdi dan yang lainnya, esok hari. Terlihat Chelsea juga ikut membantu. Di ruang walk-in closet, ia mengeluarkan satu setel pakaian,
sembari sesekali melirik suaminya yang sedang menyiapkan es 3 jata api dari lemari khusus. Hal itu membuat pikiran Chelsea kemana-mana. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghampiri, agar memuaskan rasa penasarannya. "Mas, ngapain kamu nyiapin es 3 jata sampai segitunya? Mau N3M4K siapa? Kan, penjahatnya udah di tahanan. Untuk jaga-jaga aja." Selesai dengan aktivitasnya, Arman memasukkan S3 Jat 4 api itu ke dalam tas selempang berwarna hitam, kemudian menoleh menatap Chelsea. "Kamu mikirin apa?" "Entahlah." Chelsea beringsut mundur, duduk di atas meja nakas. Menatap Arman yang berdiri sambil bersedekap dada, tepat di hadapannya. "Dalam pikiranku, Mas akan melakukan sesuatu ke Arkan." "Tidak sampai begitu juga. Tenang saja, aku akan mengurus semuanya dan membawa Rania pulang secepatnya. Itu yang kamu mau, kan?" Chelsea terdiam sebentar. Tadinya, ia ingin Rania cepat-cepat ditemukan dan kembali berkumpul bersama mereka di rumah. Tetapi, setelah ia pikir-pikir lagi, setelah mengetahui jika Rania dan Arkan masih hidup dan sedang tinggal bersama di pulau terpencil, membuatnya sedikit menyesal. Entah mengapa Chelsea ingin Rania dan Arkan lebih lama bersama, agar bisa saling mengungkapkan rasa yang ada di hati masing-masing. Di sisi lain juga, ia ingin bersama Arman lebih sering, karena beberapa waktu belakangan ini, mereka sangat jarang bertemu. Kok bengong?" Pipi Chelsea mendadak cemberut. "Rasanya aku pengen ikut, Mas. Pasti seru jalan-jalan gitu, naik kapal, main-main di pantai. Selama menikah, kita nggak pernah naik kapal laut sama-sama seperti pasangan di film Titanic itu loh." Tiba-tiba banget ngayal gitu. Arman mengerutkan keningnya, curiga. "Bukannya kamu mabuk laut?" 35. "Lagian ada Altaf, kamu nggak bisa pergi jauh-jauh, dan nginap di luar." "Iya, aku tahu. Altaf nggak bisa jauh dariku, tapi aku nggak bisa jauh-jauh dari kamu," ungkap Chelsea dengan lirih. Menunduk sebentar, sebelum akhirnya kembali menatap Arman. "Nggak bisa ditunda aja, jemput merekanya." "Loh?" Arman menghela napas panjang, ketika mulai memahami arah pembicaraan Chelsea. "Bilang aja, kamu mau Rania dan Arkan lebih lama di sana, iya kan?" Lain main tebak aja. Padahal aku beneran kangen tuh, tapi ya, embuhlah." Dua arah hendak beranjak turun tapi tiba-tiba kedua tangan kekar Arman menahan kedua sisi bahunya dari depan. Hingga kini mereka saling berhadapan dengan jarak yang begitu dekat. "Opo sih, Mas?" Bukannya menjawab, tangan kanan Arman malah menyelusup masuk ke celah leher Chelsea, ditarik ke depan hingga indera pengekep mereka menyatu dalam gelombang kehangatan yang sudah lama tidak tertaut. Sempat kaget, tapi pada akhirnya Chelsea ikut terbuai dalam kehangatan yang terus melilit dan menggigit. Sekujur tubuhnya pun meremang, tapi segera kembali normal, ketika tautan itu diakhiri oleh Arman. "Aku juga rindu kamu." Ibu jari tangan kanan Arman mengusap bibir Chelsea yang basah karena ulahnya. "Tapi, masa nifas kamu belum selesai? Jadi, jangan jadikan alasan rindu untuk menghalangi tugasku, membawa Rania dan Arkan kembali ke Jakarta. Mas bakalan balik secepat mungkin, tunggu saja." Tatapan penuh cinta dan sikap manja yang ditunjukkan Arman, malah membuat Chelsea gelisah. "Mas bisa bicara setenang ini di depanku, giliran di depan orang, garangnya minta ampun. Yang lembut kenapa, Mas?" Ketimbang menjawab, Arman lebih memilih untuk melanjutkan aktivitasnya, menigasap bibir Chelsea lebih dalam lagi, untuk memuaskan rindunya, meski yang di bawah sana, mulai berdenyut hebat. Di tempat lain, Arkan sedang duduk bersama bapak-bapak nelayan di pantai.
mendengarkan cerita-cerita rumah tangga dan keluh kesah tentang perekonomian di pulau tersebut. Kalau kamu, tunjuk seorang pria kepada Arkan. Apa punya kendala selama menjalin hubungan dengan istrimu? Tidak mungkin ada, sahut seorang lainnya. Namanya masih pengantin baru, pasti belum ada masalah seperti kita-kita. Nanti, kalau udah setahun 2 tahun, baru muncul. Tidak juga, sela Arkan. Sebenarnya, kami tidak direstui. Mama saya, tidak suka dengannya. Bukan hanya sekedar tidak suka, tapi cenderung meremehkan, dan merendahkan. Kalau begitu kenapa kamu membawanya sejauh ini? Sahut Pak Tabib. Salah satu neraka seorang istri itu, adalah mendapatkan suami yang zolim, ipar laknat dan mertua bermulut tajam. Benar itu, dapat salah satunya saja tamat sudah, tekanan batin tiap hari, sambung, seorang ibu-ibu yang sedang menyayangi ikan di belakang sana. Kepala Arkan mendadak berdenyut hebat, padahal aslinya ia belum memulai apapun bersama Rania. Tapi membayangkan gadis itu masuk ke dalam keluarganya yang toksik saja, membuat ia harus berpikir panjang. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Udah terlanjur, hadapi saja. Pak Tabib menuangkan minuman di gelas Arkan. Minumlah, ini obat untuk menenangkan diri. Pikiran yang sedang kalut-kalutnya, membuat Arkan tak lagi berpikir panjang. Ia raih gelas besar itu, dan langsung meneguk minuman yang terasa sedikit pahit. Salam hitungan detik gelas itu sudah kosong, tandas tak bersisa. Wah! Pemuda ini jago minum tuak. 36. Para nelayan itu, mendekat. Memperhatikan wajah Arkan yang mulai kemerahan. Kedua matanya pun mulai sayu. Kuat apaan? Baru minum segelas aja, udah teler. Ini sih sepertinya dia nggak biasa minum yang beralkohol. Tadi aku cuma mau dinyicip, diminum sampai habis. Sepertinya dia nggak tahu ini minuman apa. Detik berikutnya, tubuh Arkan bersandar pada tiang pondok bambu itu. Mulutnya mulai berkomat kamit tidak jelas, ngelantur agaknya. Di saat bersamaan, Rania baru saja keluar dari pintu belakang rumah. Berjalan santai menuju pondok di mana Arkan dan bapak-bapak sedang mengobrol bersama. Bang Arkan. Panggilnya sambil mengangkat sebelah tangan. Memandangi Arkan yang sedang duduk bersandar di pondok terbuka di depan sana. Mendengar suara sang pujaan hati membuat mata Arkan yang terasa berat kembali terbuka lebar. Berdiri dengan cepat, saat melihat Rania berjalan ke arahnya. Rania merentangkan kedua tangan. Ayo kita buat an 4K sekarang saja. Dek. Sontak Rania langsung menghentikan langkahnya, memandangi Arkan dengan mata terbelalak tak percaya. Apa dia gila? Bergumam, dengan sedikit syok. Kemarilah, sayang. Arkan berlari cepat ke arah Rania, masih sambil merentangkan kedua tangannya. Aku mencintaimu. Kelopak mata Rania semakin membeliak, saat melihat Arkan semakin mendekat ke arahnya. Di tengah kepanikan yang melanda, tubuhnya refleks berputar, melayangkan sebelah kaki tepat ke wajah Arkan dan bak. Ten 4 ngan kaki kanan Rania sukses menghantam dagu Arkan hingga jatuh terlentang di atas pasir pantai dengan kondisi pingsan. Bang! Teriaknya panik sendiri, saat melihat hidung Arkan mengeluarkan D4 rah. Cepat-cepat ia mendekat, bersimpuh di sampingnya, untuk memeriksa kondisinya. Astagfirullah, maaf saya tidak sengaja. Bangun bang, duh gimana ini? Kenapa kau tendang suamimu? Sahut seorang bapak-bapak. Apa salahnya buatan 4K di pulau ini? 37. Pertanyaan bapak-bapak itu tak dapat dijawab oleh Rania. Ia hanya fokus kepada Arkan, mengusap diasteris rah di area hidung, kemudian memastikan deru napasnya masih teratur tanpa kendala.
Beberapa orang membantunya membawa Arkan ke dalam kamar. Rania dengan sigap menyelimuti dan memastikan pria itu berada di posisi ternyaman. Setelah selesai, Rania duduk meringkuk di tepi ruangan. Membiarkan Arkan menguasai tempat tidur malam ini. Karena sebelumnya, pria itu yang tidur di lantai. Dari jarak 3 meter, Rania terus memandangi. Mendengar igauan Arkan yang tak henti-hentinya terucap lirih. Hingga pada satu titik, ia mendengar pria itu menyebut namanya. Rania. Rania. Pelukan pada kedua lututnya semakin erat, dan akhirnya Rania menjawab, "Iya, saya di sini."